Oke, berjumpa lagi bersama saya Rizky Gerung di Pulang Agenda tentunya. Kali ini kita berada di segmen agenda konspirasi. Oke, sekarang marak tuh diperbincangkan tentang suatu kasus yang viral pada beberapa tahun lalu. Tapi saya akan membahas suatu hal yang berbeda nih pada kasus Jessica Mirna. Karena ini kasus sempat menghebohkan warga Indonesia tuh pada tahun 2016 yang lalu. Dan sekarang coba diulas oleh dokumenter di Netflix tuh. Sehingga kita diingatkan kembali pada kasus kopi sianida tersebut. Oke. Jadi meski Jessica telah ditetapkan sebagai yang bersalah, sebagai pembunuh daripada Mirna, tapi banyak teori atau konspirasi yang bermunculan dan coba diungkap di publik sehingga menjadi perbincangan yang hangat hari-hari ini. Maka saya akan bahas sekarang. Kita masuk pada pembahasan singkat pertemuan pada kehidupan mereka tuh. Jessica dan Mirna menjalin hubungan persahabatan sejak mereka bertemu untuk studi di Australia, tepatnya di Billy Blue Business College, Sydney, Australia. Di sana mereka menjalani kehidupan persahabatan tuh. Namun setelah lulus, Jessica tetap di Australia, sedangkan Mirna pulang ke Indonesia bersama pacarnya yang ia nikahi tuh. Tidak lama setelah pernikahan itu muncul tuh peristiwa reuni daripada Jessica dan Mirna, dan ditambah lagi salah satu kerabatnya tuh, yaitu saudari Hani. Di tengah dua orang sahabatnya itu, Mirna meninggal dikarenakan kopi yang ia konsumsi. Dan kopi itu diduga terkontaminasi racun sianida. Lalu ditetapkanlah Jessica sebagai yang membunuh Mirna. Dan Jessica sampai hari ini divonis menjalani kurungan 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana. Oke. Meski banyak kejanggalan yang menyudut pada Jessica tentang kebenaran bahwa ia membunuh Mirna, tapi apa bisa kita menjawab daripada keyakinan dengan bukti yang kuat, bukan hipotesis, asumsi, ataupun teori. Nah, pertanyaan pertama adalah, adakah bukti yang kuat dan saksi terhadap gerakan otot daripada saudara Jessica menaruh sianida? Nah, ini masih tidak jelas dan belum terbukti tuh. Karena ya banyaknya tertutupi hal macam-macam tuh. Dan hal itu bukan berarti suatu kebenaran ia menjatuhkan sianida, karena merupakan di CCTV itu ditutupi tuh oleh tas yang ada di meja daripada mereka, daripada Jessica maksudnya. Nah, pertanyaan kedua adalah, jika masuk pada vonis pembunuhan berencana, apakah ada jejak alat untuk pembunuhan itu? Seperti penyidik seharusnya bisa menunjukkan tempat pelaku mendapatkan sianida tersebut atau residu bekas. Pastikan itu ada tuh, entah di pakaiannya atau di tangan dan lain-lain. Nah, pertanyaan ketiga adalah, apa motif dari Jessica membunuh Mirna? Karena dalam hal pembunuhan berencana, tentu motif itu adalah hal yang paling fundamental. Karena pembunuhan berencana harus ada konstruksi pembunuhan, khususnya motif. Nah, di sini apa motifnya? Masih belum jelas tuh. Hanya dijelaskan motifnya adalah perilaku masa lalu Jessica tuh. Dan motif tersebut gampang dibantah tuh. Karena kita tidak boleh menjudge
bahwa seseorang yang mempunyai catatan kriminal belum tentu ia kedepannya untuk bisa melakukan kejahatan lagi. Itu tuh, seperti mungkin analoginya ada satu anak sekolah misal di SMA, dia tuh suka tawuran, dan ketika lulus daripada sekolah SMA tersebut, dia tidak harus untuk menjadi bandel, tidak menjadi kriminal karena apa yang dilakukannya masa lalu. Karena setiap manusia itu sepersekian detik berubah. Sekarang saya cinta pada Jokowi misal, sepersekian detik saya bisa benci Jokowi. Nah itu, maka daripada itu manusia itu memiliki suatu anomali tentunya. Nah patut diingat juga dari kesaksian dua saksi ahli patologi forensik dari Australia. Satu di antaranya Dr. Beng Beng Ong yang menyatakan sianida di lambung Mirna hanya 0,2 mg. Jumlah itu tentu tidak cukup tuh untuk menyebabkan kematian. Dan kalaupun sianida masuk ke dalam lambung Mirna, tentu di dalam kerongkongan, di dalam hati, empedu, dan urin korban itu harus ada tuh jejak atau sianida tersebut. Tapi kan hasilnya semua negatif tuh. Oke, saya ungkap 3 pertanyaan tadi agar kejelasan muncul tuh di dalam publik. Nah tapi hal ini belum terjawab secara jelas sehingga masyarakat berasumsi, berteori, dan tentunya berkonspirasi. Nah hal itu menjadi perbincangan sekarang. Jadi kita dibuat penasaran tentang kasus ini. Apakah benar yang dilakukan pengadilan ataukah ada unsur-unsur lain? Nah itu yang menjadi percakapan kita di hari-hari ini. Mungkin itu saja yang saya ingin ungkapkan. Kalau kalian punya jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.